Selain jangan mengusahakan orang yang tidak mengusahakan kamu, ada lagi nih, jangan menunggu orang yang tidak menunggu kamu. Stop menunggu laki. Ini aku lagi di China ya, ini di Giant Panda Research. Kebetulan tadi pagi itu aku mempraktekkan nasihat-nasihat yang aku berikan kepada diri aku sendiri. Salah satunya stop menunggu laki. Dan aku kayaknya gregetan mau bikin video ini karena apa sayang? Karena banyak banget dari kamu yang bukan kebucinan aja, sebetulnya memang jadi center pikiran kamu, center hidup kamu tuh kayaknya laki-laki aja ya. Termasuk menunggu dalam hal pernikahan, menunggu A, menunggu B, menunggu C. Nih dengerin aku. Kalau kamu terus-terusan begitu nggak akan bahagia. Intinya video ini untuk menyadarkan kamu ya sayang, kalau hidup itu sangatlah indah. Ya, BTW ini kamu lihat, aku double-double ya, pakai baju 4 jadi kayak gemuk begini. Lanjut lagi, kenapa sih aku lagi bahas tentang Giant Panda ini? Karena semalam itu pas aku bilang aku mau ikut kamu besok ya, terus aku bilang aku ini sangat pengen lihat panda gitu ya, udah lama banget. Jadi setiap aku ke kota ini, kota panda ini, aku nggak pernah lihat panda karena dulu kan aku bucin juga ya. Jadi dulu tuh aku maunya nungguin aja. Kalau pergi keluar sendiri rasanya nggak enak gitu, nggak bahagia. Tapi sekarang sudah beda lagi sayang ceritanya. Aku bilang sama suami aku, kalau besok pagi kamu gak bangun, aku tinggal ya. Lalu beneran dia nggak bangun. Karena apa? Karena dia sampai malam sama temennya main. Salah siapa? Bukan salah aku ya. Jadi betulan aku tinggal ya. Aku tadi bangun tidur buat video sedikit, langsung aku jalan ke sini. Akhirnya aku udah lihat panda sekarang. Seneng banget rasanya, kamu tahu. Seneng banget bisa menepati janji ke diri sendiri, bukan ke orang lain. Kamu bayangin kalau aku nungguin dia, udah keselan, udah ini udah itu, akhirnya nggak jadi pergi dan lain sebagainya. Ini baru hal kecil. Banyak dari kamu yang menunggu tuh dalam hal besar, yang sampai pernikahan aja menunggu si laki-laki. Kak, aku udah siap menikah kak, tapi dia bilang dia juga mau nikah cuma belum siap kak, jadi harus nabung dulu segala macam bla 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 bla. Iya nggak apa-apa kalau misalkan dikomunikasikan mau nabung dan kamu lihat kerja kerasnya dia ya. Tapi beda lagi ya, lain cerita kalau misalkan dia aja nggak ada usahanya, nggak kelihatan usahanya yang pertama. Yang kedua, kamu ngapain nunggu? Kalau kamu sudah sangat amat mau nikah, carilah laki-laki yang memang sudah siap menikah juga ya. Kamu ngerti nggak di sini? Jadi jangan kamu berpikir kalau oh dia akan berubah karena aku ya. Emang kamu siapa mariposa? Mariposa tuh apa sih? Pokoknya nama mariposa tuh indah. Maksudnya gini, mereka nggak akan berubah sayang ya. Jadi stop menunggu ya, lakuin aja apa yang kamu lakuin. Bahagialah, berbahagialah. Aku benerin hijab terus. Aku ceritain sedikit. Jadi aku kan ada temen. Kok kamu banyak banget sih kak ceritanya ya? Karena aku kenal banyak orang ya. Ada beberapa yang teman, ada beberapa yang kenalan. Cuma ini beneran teman aku. Jadi teman aku yang satu ini menunggu terus ya. Alhamdulillah sekarang udah sadar orangnya. Tapi sebelumnya itu bener-bener menunggu dalam hal apa kak nih? Jadi kan dia masuk ke dalam relationship ya, masuk ke dalam hubungan. Dia bilang ini laki-laki baik banget loh ya, mau mengusahakan aku ya. Pokoknya laki-laki ini ada potensi suksesnya. Jadi kan teman aku ini memang perempuan yang sangat sukses ya, udah sukses financial segala macam pokoknya. Jadi dia mau laki-laki tuh yang seperti dia juga. Terus aku bilang, dengerin ya sayang, kalau kamu merasa kamu tuh lebih tinggi daripada laki-laki misalkan, jangan menunggu, carilah yang setara ya, ngerti? Karena tidak akan bahagia. Akhirnya dia bilang begini, kita lihat aja orang-orangnya baik kok, mau berusaha banget ini orangnya kok ya, nggak pelit juga kok. Jalan 2 bulan ya bener apa yang aku omongin. Akhirnya ini laki-laki makin menurun, lama-lama nggak ada kegiatannya, lama-lama dia kesel, lama-lama ini, lama-lama A, lama-lama B, lama-lama C. Aku udah bilang aku udah bilang ya. Akhirnya dia jalan-jalan sama si laki-laki ini, tiba-tiba si laki-laki ini ada masalah keuangan, akhirnya dia yang bayar dan segala macamnya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kita di dalam hubungan ya, kadang-kadang kita membantu si laki-laki ini dalam hal finansial, misalkan kalau memang membutuhkan apa si laki-laki ini sakit. Tapi kalau si laki-laki ini juga sudah merawat kita dengan baik dan benar, kalau enggak ya buat apa? Emang kamu babysitter? Emang kamu ibunya? Kamu dibayar untuk ngerawat orang lain? Untuk
menjawab pertanyaan orang lain jadi terapis itu laki-laki. Kamu kalau sayang sama aku nunggu aku, enggak. Kalau kamu sayang sama aku, kamu tidak akan membiarkan aku menunggu. Iya apa ya? Iya. Ya. Aku paling tidak suka menunggu dalam hal apapun. Beneran. Dan jangan menunggu jawaban juga. Ini yang paling penting. Menunggu jawaban adalah kesengsaraan. Ulangi kata-kata aku. Menunggu jawaban adalah kesengsaraan, sayang. Jawaban apapun itu. Kita nih apa hubungan kita ini? Kamu ngapain nunggu jawaban dia, hubungan kita apa? Terserah kamu. Kamu lihatnya hubungan ini apa? Kamu kan juga tahu deep down ya, dalam hati kamu tuh sebenarnya kamu udah tahu kalau hubungan ini nggak akan kemana-mana. Pakai nanya lagi sama dia, hubungan kita akan dibawa kemana? Ya nggak kemana-mana, sayang, ke laut. Ya, laki-laki kalau suka sama kamu tuh udah kelihatan dari awal. Ya jangan halus sendiri. Dia suka kok sebenarnya sama aku, cuma dia belum siap. Jadi belum bisa ada hubungan. Itu artinya dia tidak siap berhubungan dengan kamu. Ngerti? Indah banget ada suara burung tuh, ada burung. Jadi jangan apa? Jangan halu. Jangan halu berpikiran kalau kalau aku nungguin dia nih, dia akan berubah. Kalau aku nungguin dia sampai dia sukses, dia akan memberikan segalanya nanti ketika dia sukses. Oh tidak. Tentu tidak, sayang. Dia sukses, dia lari, sayang. Kebanyakan seperti itu ya. Aku gak bilang semua laki-laki. Aku tidak ngejudge laki-laki ya. Dan aku tidak menjelek-jelekan laki-laki, tidak, sayang. Tidak ya. Memang ini nature-nya mereka seperti ini. Jadi kita harus mengerti. Baca buku tertentu ya. Baca buku mengenai, aduh aku lupa banget judulnya. Aku udah sering banget bilang buku ini. Pokoknya Man from Mars and Woman from Venus kalau nggak salah judulnya. Ngaruh ya, jadi kamu bisa lihat, kamu bisa tahu ya. Kalau perlu ya baca buku aku ya. Terserah nanti mau beli yang sudah diterbitkan apa yang belum. Jadi gitu, sayang. Kamu pernah nggak lihat laki-laki, aku akan nungguin kamu sampai kamu cantik, sampai kamu sukses, sayang. Jarang 1001 ya. Oke. Selain jangan mengusahakan orang yang tidak mengusahakan kamu, ada lagi nih. Jangan menunggu orang yang tidak menunggu kamu. Kalau dibalik situasinya dia tidak akan menunggu, dia akan lari. Atau bisa jadi dia sudah ada beberapa perempuan misalkan ya, yang memang ada kandidat yang mau dinikahi. Kamu cuma satu, kamu kebucinan sama dia. Sementara dia beda, ya. Ngerti? Jadi apa yang kamu rasakan itu belum tentu apa yang dia rasakan. Oke. Kalau kamu bertanya di pikiran kamu, aduh, ini laki sayang gak sama aku ya, berarti gak sayang. Mengerti? Ya. Jadi jangan menunggu ya. Menunggu itu merugikan. Apapun sebetulnya yang kamu lakukan di dunia ini, menunggu tuh membuang-buang waktu ya. Benar. Harusnya kamu umur 25 tahun sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa A, sudah bisa B, sudah bisa C, D, E, F, G. Tiba-tiba ada laki yang ngomong, aku gak suka kalau cewek suka jalan-jalan, suka keluar malam, suka travel, suka A, suka B, terus kamu ikutin. Kamu boneka, sayang. Kamu boneka, iya. Jangan diikutin, ya. Oke. Jadi aku ini kan pengen banget berkeliling ya malam-malam di sini. Aku suka banget. Nah, terus suami aku bilang, keliling sama aku, jangan sendirian. Nah, suatu malam suami aku main sama temennya. Ya, pokoknya berdua aja karena itu last night temennya ya, jadi nggak bisa diganggu gugat. Pokoknya laki-laki lah ya, dia main game tak apa aku nggak tahu. Terus sama aku bilang, kamu kemana emang? Terus aku bilang, terus aku mau kayak gimana? Di rumah tidur. Sementara ini aku lagi travel di sini. Hah? Akhirnya aku bilang aku mau ketemu teman aku DJ ya, teman aku nih DJ. Akhirnya suami aku yang awalnya kayak dia cemberut, terus aku bilang, kalau nggak gini solusinya, kamu tanya sama diri kamu, kenapa kamu merasa kalau kamu itu bisa tidak memperbolehkan aku pergi, padahal kamu aja pergi gitu ya. Lalu akhirnya suami aku bilang, yaudah aku ikut ke kamu dulu, abis itu baru main sama teman aku. Nah kan ada solusi jadinya, aku nggak bosan di rumah. Enak aja kamu bilang jangan main sementara kamu main, bagaimana? Hah?
Tidak masuk akal menurut aku hal-hal seperti itu ya. Kecuali memang aku juga mau main mabuk-mabukan atau gimana kan. Enggak, ini aku mau ketemu seseorang juga, sama halnya suami aku mau ketemu seseorang. Ya, mengerti? Jadi seperti itu. Jangan menunggu jawaban. Kamu harus punya batasan sendiri ya mengenai diri kamu. Boundaries itu sangat penting ya. Jadi seperti ini. Kalau kamu nggak mau A, ya aku ada solusi B. Kalau tidak ada solusi dari kamu, ya ini solusi dari aku. Kalau kamu tidak mau menerima solusi aku, ya bye. Harus seperti itu ya. Jadi perempuan kan dunia ini terlalu jahat kalau kita berlaku adil ya. Dan adilnya ini bagaimana? Tidak ada semuanya tuh yang 50% antara 100% atau 70-30 ya. Apalagi di dalam hubungan. Yang aku paling kesel adalah menunggu kepastian itu. Aku paling kayak gak masuk akal banget menurut aku. Menunggu kepastian, menunggu dinikahi, menunggu A, menunggu C, menunggu B, menunggu D. Gak ngerti lagi. Itu paling gak masuk akal menurut aku ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi tolong jangan tanyakan aku lagi, Kak. Jangan curhat tentang, Kak, aku bingung banget, Kak, karena dia bilang mau nikahin aku tahun segini, tapi ternyata sekarang nggak juga, begini. Orang kalau dibohongi sekali aja, kok 2 kali 3 kali namanya kamu yang ya. 2 kali 3 kali 4 kali, terus kamu masih di situ-situ juga, kamu ngapain? Perlu diseret? Jadilah wanita yang mementingkan dirinya sendiri dulu. Karena apa sayang? Bukan masalah egois. Kalau kamu terlalu memberi nanti akhirnya tantrum. Jadi sebelum kamu tantrum, mendingan kamu baca e-book aku ya, baca bukunya itu. Karena kalau sudah terlanjur tantrum akhirnya nanti merasa bersalah. Kalau kamu merasa bersalah akhirnya nanti pusat dari hubungan itu bukan kamu lagi. Dan kalau bukan kamu yang berada di pusat hubungan itu, hubungan tidak akan berjalan, bener ya. Jadi ada temennya suami aku ini deket sama dia juga ya, perempuannya. Nah mereka itu selalu berantem aja. Jadi ada aja yang dikeluhkannya. Jadi berdua ini selalu berantem. Lalu aku analisa nih kenapa ya kelihatannya begini. Itu karena yang perempuan itu, karena yang laki-laki ini kelihatan memang kurang suka dan kurang mengagumi ataupun menghargai si perempuan ini ya. Jadi seperti itu. Ya udah, aku harus pergi karena aku ada ketemu sama neneknya suami aku, jadi mamanya dari mertua aku hari ini. Jadi aku harus pergi gitu aja. Ini kayaknya aku harus mengingatkan kamu aja gitu, kalau dunia itu indah. Kamu lihat aku lagi di mana ini, indah banget ya Allah. Kayak kenapa sih ini orang? Allahu Akbar. Oke gitu aja ya. Thank you so much for watching. See you in the next video. Dadah. Satu lagi, sebetulnya video aku itu ya, kamu tuh ngedengerin video aku tuh bagusnya apalagi mandi. Jangan lagi mandi sih. Pokoknya kalau kamu lagi luluran ya, lagi kumat ya, kamu merasa kamu bucin atau gimana, itu kamu tonton video aku ya, sambil pakai lilin, biar ke manifestasi itu ya, rasa-rasa tidak ingin bucin itu, rasa-rasa kalau kita itu tidak menunggu laki-laki. Oke? Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di apply nasihatnya ya. Jadi jangan nonton video aja abis itu lupa. Oke? Bye.